Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pneumatik dan hidrolik minggu kedua ya. Oke, kita akan membahas tentang jenis-jenis rangkaian. Rangkaian ada rangkaian sequence, ada rangkaian cascade dan rangkaian campuran. Campuran di mana sequence dan cascade. Rangkaian sequence itu yang berurutan. Ya, dalam kinerja pistonnya. Kalau dalam aplikasi pneumatik dan hidrolik seperti ini, A plus dia akan ke B plus ya, terus pindah ke A lagi, pindah ke B lagi. Yang di bawah A plus dia ke B min, terus dia ke A min, ke B plus. Jadi dia bergantian pistonnya ya, jadi piston A, terus piston B, piston A, terus piston B. Itu namanya rangkaian sequence. Rangkaian cascade ini dia tidak berurutan yang seperti di atas. Jadi dia itu kayak apa ya, bisa kontraflow gitu loh, antara piston A dan piston A itu bisa bekerja lagi di selanjutnya stepnya. Seperti contoh rangkaian di berikut. A plus amin lah, A plus langsung amin. Jadi kan satu piston tersebut melaksanakan dua pekerjaan, keluar dan masuk. Baru dia pindah ke B plus dan B min. Ya, itu merupakan rangkaian cascade. Itu merupakan jenis rangkaian cascade-nya. Jadi dia di menyelesaikan tugas satu piston terlebih dahulu, baru pindah ke piston yang lain ya. Sebenarnya yang ketiga ada rangkaian campuran. Sebenarnya rangkaian campuran ini sama seperti cascade ya sebenarnya ya. Cuman saya bilang campuran aja karena peletakannya tidak urut seperti yang saya contohkan di atas. Jadi ini saya contohkan dua piston, yaitu A plus, B plus, B min, A min. Jadi A plus dia langsung B plus. Ini kan sequence. B plus ke B min dia cascade, terus B min ke A min dia sequence ya. Ini rangkaian campuran. Kalau kita cascade, A plus ke A min dia cascade, A min ke B plus dia sequence, B plus ke B min dia cascade. Lebih banyak cascade-nya. Kalau campuran ya seperti di bawah ini. Nanti kalian akan menemukan beberapa kasus untuk 2, 3 atau 4 piston yang akan dirangkai secara campuran. Nah, untuk rangkaian mengandung unsur cascade itu ada case khusus ya. Jadi kalau yang rangkaian sequence, kalian tinggalkan merangkai aja. Tapi kalau untuk cascade itu ada perlakuan khusus. Kita harus memisahkan dulu dari rangkaian ini, dari rangkaian yang diberikan. Ini contoh kasus A plus A min, B plus B min. Oke. Jadi kita akan mengkelompokkan dan memisah terlebih dahulu mana yang dia cascade. Jadi sini A plus A min, dia cascade harus dipisah dulu. Dipisah dulu, terus B plus B min, B plusnya harus dipisah dulu. Nah di sini akan kita membagi grup dari rangkaian ini ya. Kita bagi grup di mana A plus ini dia berdiri sendiri menjadi grup 1. Terus A min B plus ini menjadi grup 2 ya. Kenapa kok A min B plus ini menjadi grup 2? Karena dia kan merupakan rangkaian sequence. Dia tidak perlu melakukan satu proses dalam satu piston, dia bergantian pistonnya. Terus B min karena dia ada B plus ini, maka dia akan masuk ke grup 3. Oke, dari rangkaian ini bisa kita sederhanakan lebih sederhana lagi, yaitu seperti berikutnya. Disederhanakan yang awal mulanya A plus di grup 1, A min B plus di grup 2, B min di grup 3. B min ini kita masukkan ke A plus karena kan dia prosesnya kembali ke A plus. Maka B min nya kita masukkan ke grup 1 ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya? Karena B min sudah tidak proses lagi, kita ikutkan ke A plus ya. Terus kenapa kok bisa terjadi seperti ini juga? Karena ketika pertama kali dinyalakan sistem pneumatik kalian, piston A kondisi defaultnya kan masuk, piston B juga kondisi defaultnya juga masuk. Jadi kan ini bisa dijadikan kondisi default A plus sama B min ini kan. Jadi kita kondisikan default gitu. B nya ini kondisi defaultnya kan masuk dalam, seperti itu. Berikutnya
langkah-langkah merangkai, yaitu yang paling penting, yang pertama kalian harus laksanakan adalah merangkai step diagram, membuat step diagramnya. Ya, membuat step diagram itu gampang-gampang susah. Di sini saya contohkan yang sequence dan cascade ya. Oke, untuk yang rangkaian sequence, di sini ada dua kotak sebenarnya ya, tapi saya satukan atas bawah. Ada dua piston, di mana A ini piston A, di mana B piston B. B memiliki sumbu Y, A juga memiliki sumbu Y, di mana sumbu Y yang bawah ini kondisi 0 atau kondisi dia masih dalam masuk, dan 1 ini merupakan kondisi dia keluar ya. Di sini ada namanya sumbu Y adalah stepnya. Nah, ini di mana step diagram adalah stepnya. Step ke 0 pasti dia kondisi default. Step ke 1 A+, ya kan, A+. Step ke 1 A+. Dia naik dari 0 ke 1 kan keluar. Oke. A+, di sini menggerakkan B min ya. B min berarti ada sensor. Dia menggunakan sensor 1. Saya sebut LS limit switch 1 untuk memerintahkan B yang awal mulanya dari 0. Ini step 1 menuju ke step 2 ya. Nah, piston A tadi kan dia masih keluar, jadi otomatis garisnya dia masih lurus karena dia kondisinya masih keluar. Setelah itu dari step kedua dia menuju ke step 3. Piston B min ini mohon maaf, saya baru sadar bahwa ada keliru di sini, yaitu adalah B plus ya. Di sini adalah B min. Oke, B plus piston keluar, dia akan memerintahkan A min menggunakan sensor atau transducer. Saya namai menggunakan LS2. Akhirnya piston A dia masuk dan piston B masih steady di keluar, posisi keluar. Setelah piston A masuk, dia kena sensor untuk memerintahkan B min ya. Kena sensor transducer untuk memerintahkan B min. Saya namai sensor 3. Setelah itu piston B min masuk. Seperti itu untuk membuat step diagram. Ini rangkaian sequence ya. Contoh rangkaian cascade penjelasannya sama, apa kotak dan fungsi-fungsinya. Yang di bawah ini merupakan stepnya ya, step-stepnya. Step ke 0, step ke 1, step kedua, step ketiga, step keempat ya. Yang perlu diingat, step ke 0 untuk memerintahkan A+ ini yaitu menggunakan tombol atau button ya. Nanti ini sama aja di rangkaian elektropneumatik dan pneumatik murni pakai udara ya sama aja step diagramnya. Mungkin nanti kalau di elektropneumatik ada tambahan wiring diagram. Di rangkaian cascade sama seperti sebelah, sama seperti yang sequence. Kita tekan tombol A+ keluar. Di sini A+ memerintahkan langsung untuk A min. Lah di sini untuk A+ itu memindahkan grupnya, memindahkan ke grup 2 ya kan. Karena LS1, limit switch 1, dia akhirnya A min. Setelah itu mohon maaf ini masih ada keliru, ini B plus juga, ini B min. Oke, A min lah. A min di sini memerintahkan B plus, dia masih dalam rangkaian sequence ya. Ada limit switch lagi untuk memerintahkan B+. Terus setelah itu B+ memerintahkan untuk B-, dia pindah ke grup lagi, pindah ke grup 1 menggunakan transducer atau sensor limit switch ketiga untuk mengembalikan kondisi B-. Ya. Jadi setelah kita selesai dengan membuat step diagram ini, kita langkah lanjutnya apa? Langkah lanjutnya adalah merangkai rangkaian di fluid sim. Oke, silakan dibuka fluid simnya. Kita akan merangkai rangkaian di fluid sim ya.
Jadi di sini saya kasih teks dulu. Kita akan merangkai A plus, B plus, A min, B min. Ini rangkaian sequence. Ya. Sequence A plus, B plus, A min, B min. Seperti biasa, kita akan menggambar atau menarik pistonnya terlebih dahulu. Jadi langkah awal kita harus memberi piston terlebih dahulu. Kita harus mengalamatkan sensor-sensornya terlebih dahulu. Ya, kayak ini. Oke, ini akan saya pisah menjadi dua seperti ini, ya. Dan di sebelah sini adalah fixing. Nah, biar enak untuk melihatnya. Oke, di sini saya ambil sequence, ya, dimana A plus, berarti piston A ini keluar, ya. Piston A ini keluar. Ini piston A. Oke. Ini piston B. Di mana piston A keluar, kalau di step diagram ini dia akan memerintahkan B plus pakai LS1. Jadi untuk memberikan sensor pada piston, ya, untuk memberikan label sensor pada piston, itu kita klik 2 kali, masuk menu ke actuating labels, terus kita isikan di sini labelnya adalah nama sensornya LS1. Position lah, position ini sensor kan sensornya kan diletakkan berada ketika tuas ini keluar mentok pada ujung. Maka dari itu bikinnya adalah di ujung, ya kan? Terus N-nya di mana? N-nya juga di ujungnya, yaitu 100. Di sini pistonnya kita setting menggunakan stroke yang 100 mm. Oke, kita oke. Dia akan muncul LS1. Kalau kalian bingung, kalian geser ke sensornya, ya. Sensornya ini saya ingin dulu. Sensornya kalian geser ke bagian sebelah kanan, ya. Jadi kita pistonnya keluar karena LS1. Oke, A plus sudah untuk menekan B plus, akhirnya B plus keluar untuk memerintahkan A min. Berarti di B plus waktu keluar mentok di sini itu ada LS2. Bikin 100 karena dia ketika piston B keluar. Oke. Watermark. Oke. Setelah B plus keluar, ya, setelah B plus keluar dia kena LS2 kan, dia memerintahkan A min. Lah A min di sini dia akan untuk memerintahkan B min. Jadi di sensor A min juga ada LS3, di mana dia itu di awal sendiri berarti bagiannya 0, N-nya juga 0. Dia ada LS3. Lah, rangkaian ini tuh yang penting. Ini dulu yang harus kalian petakan dari step diagram. Kalian sudah merancang step diagram, peletakan sensornya LS1, LS2, LS3-nya di mana, baru kalian gambar rangkaian pistonnya seperti itu. Oke. Selanjutnya baru kita beri solenoid valve. Kita di sini akan menggunakan 4/2 untuk gerakan pistonnya. 4/2 yang double acting, ya. 4/2 double acting.
di mana aktuasinya yaitu ya kita akan merubah aktuasi kanan kirinya itu diklik 2 kali menggunakan pneumatically. Ya, pneumatically yaitu ada gambar segitiga ini kanan kiri. Karena kita pakai yang double acting. Seperti itu. Ya. Kita copy saja, kita taruh di sebelahnya. Oke ya, untuk peletakan sensornya sudah cukup. Akan saya perlebar lagi. Ini yang untuk piston kedua. Bentar, kelihatannya kok. Seperti ini. Oke. Kita sambungan seperti biasa. Posisi piston normal. Jadi sambungan yang ini juga normal, ya. Nanti kalau misalnya kondisi default pistonnya kebalik bagaimana? Ya udah tinggal kebalik aja. Yang awal mulanya itu 2 langsung ke sini, 4 langsung ke sini ya. Tinggal dibalik 4 ke sini, 2-nya ke sini. Untuk kondisi default pistonnya keluar. Ya, jadi tinggal di cross gini. Seperti itu. Kalau misalnya kondisi defaultnya atau kondisi awalnya dia pistonnya tuh di dalam, ya udah di normal seperti ini. Terus kita akan ada limit switch ya, limit switch atau roller switch ya. Terus ada tombol juga yang saya tadi bilang dari step 0 itu kan ada tombol. Nah, tombol dan limit switch atau roller switch yang kita gunakan menggunakan 3/2. Ya, ini merupakan 3/2 di mana aktivasinya itu menggunakan tombol ya. Jadi untuk S0 ini menggunakan tombol, kita klik 2 kali. Berhubung tombol itu manually kita pakai yang tombol ini. Nah, ini kan tombol kita pakai yang single acting. Berarti otomatis yang di sebelah kanan kan ada springnya untuk membalikannya. Kita beri spring return. Oke. Jadi ketika kita tekan dia pindah, ketika kita lepas tekannya dia balik seperti itu. Oke, ini kita rangkai ke sebelah sini. Ya. Terus setelah itu, ini kan kita tekan ya, kita tekan, udaranya masuk ke sini dan dia akan memindahkan silent valve 4/2 supaya aliran udaranya berubah dari 1/2 jadi 1/4 ya. Oh sebentar, ada kelupaan, kita lupa memberikan angin atau kompresor. Ini kita beri kompresor dahulu, langsung kita cross seperti ini aja. Terus yang valve-nya juga, jadi nanti kita jangan lupa diberi untuk anginnya seperti ini ya. Jadi ini ketika kita tekan dia akan mendorong valve ini ke kanan sehingga piston A keluar. Piston A keluar kena LS1 ya. LS1 pakai 3/2 tapi tipe yang roller. Saya copy dari sebelah. Untuk mengeluarkan piston B+, saya kan harus menggerakkan aktuasi yang di sini, di sebelah sini ya. Kalau di sini nggak ada notasinya itu ya, notasinya Y3 ya. Oke. Untuk menggerakkan B+ adalah sisi bagian sini itu diberi aktuasi. Oke, jadi di sini saya mau memberikan notasi itu tidak bisa. Saya langsung aja saya aktifkan seperti ini. Ini jangan lupa digabungkan di sini. Dan ini aktuasinya kan berupa roller, bukan manual lagi, tapi berupa mechanical pakai roller seperti ini. Nah, apakah cukup sampai sini? Tidak. Jadi ini perlu dibeli label juga. Rollernya ini nanti ditonjok sama piston siapa? Oh, piston A. Piston A menunjuk LS1, berarti di rollernya ini diklik 2 kali ditulis LS1 ya. Setelah itu piston B keluar, dia kena LS2. Nah, ini kelihatannya
besar. Oke, kena LS2. LS2 dia memerintahkan untuk amin, berarti sini yang harus diaktifkan. Kita kopas saja, tinggal kopas. Satu dapat kompresor. Ini kita ganti LS2. LS2. Ini kita sambungkan ke bagian sini ya. Untuk pertama kali kalian jangan bingung loh, ini kok gambarnya seperti ini, dia defaultnya di sini, defaultnya di kamar sebelah kiri. Itu terjadi karena S2. Sebentar. Oke. LS1 sama LS2 ya. Jadi di sini saya ada rangkaian, makanya kenapa kok saya bingung ya. Oke, ini akan saya beri nama yang berbeda ya. Saya ubah dulu namanya. Ini S1. Ini S3. Ini S2. Jadi nyambung atas sama bawah ini nyambung, ada dua rangkaian saya. Ini saya rubah jadi S2. Ini S1. Oke, ini masih normal dulu. S2 ketika dia piston B+, dia memerintahkan amin. Amin. Dia sudah S2-nya sudah ketekan, dia minta ke amin ya. Setelah itu amin kena S3. S3 untuk mengembalikan B-min. Jadi kita kopas di sebelah sini untuk memerintahkan B-min. Jelek. Inilah intinya ya. Nah, di sini tadi diperintahkan dari amin, jadi di sini adalah S3 kan, karena untuk B-minnya kita ganti S3. Oke, di sini jangan bingung ketika kondisi default dia sudah di kamar kiri. Karena apa? Karena S3 kondisi tertekan. Jadi dia berada di kamar kiri ya. Oke, untuk mensimulasikan tinggal tekan tombol start, tapi kita setting dulu untuk simulationnya. Awal mulai itu seperti ini settingannya, maintain real time ya. Kalau saya seperti ini saya jalankan, maka geraknya akan cepat sekali. Ketika saya nah, ini kan cepat sekali ya untuk gerakan pistonnya. Saya itu ingin pelan-pelan supaya tahu stepnya itu bagaimana. Nanti kalau sudah pistonnya banyak, maka harus di slow motion. Saya slow motion 10 kali. Pakai option simulation, ini di simulation faktornya saya bikin 1/10. Kita start, kita oke. Nah, baru kita jalankan. S0 kita jalankan. A+ ya. Kena S1 dia B+, kena S2 amin, kena S3 terus B-min, selesai. Rangkaian sekuensinya A+, B+, amin, B-min. Seperti itu ya. Oke. Ini rangkaian sequence ya. Rangkaian sequence, murni sequence, tidak ada campuran sama sekali. Yang berikutnya adalah rangkaian cascade ya. Saya beri watermark dulu ya.
rangkaian cascade. Ini merupakan rangkaian cascade. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu di grupnya tadi itu. Kalau tadi hanya rangkaian tombol-tombol aja seperti ini, dia 4/2 nya cuma ada 2 ya, di rangkaian sequence. Di rangkaian cascade itu 4/2 nya ada 3, karena dari dari materi yang ini tadi kita menggunakan 2 grup 1 dan grup 2, sehingga untuk rangkaian yang cascade itu ada 3 4/2. 4/2 yang bawah ini gunanya adalah memindahkan dari grup 1, memindahkan aliran udara ya. Aliran udara dari grup 1 ke grup 2. Fungsinya 4/2 adalah itu ya, untuk merubah memindahkan aliran udaranya. Jadi cascade itu nanti yang dipindahkan adalah aliran udaranya, seperti itu. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita harus merangkai bagian atasnya terlebih dahulu yang kita rencanakan. Ya. Dimana tadi kita sudah merencanakan seperti ini. Jadi A plus amin ya. A plus langsung amin, ada LS1, A plus memerintahkan untuk ke masuk ya. Lah di sini tadi saya jelaskan bahwa LS1 ini untuk memindahkan grupnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, sebentar, nah ini kalau kalian perhatikan di sini ya, saya nyalakan. Kondisi piston default dia masuk semua karena dia, sebentar, maaf ini masih salah. Amin B plus B min. Kondisi default dia masuk semua karena A plus yang di awal kali notasinya muncul A plus dan B plus. Yang saya bedakan adalah grupnya tadi. Saya sudah menjelaskan sini, dia ada 2 grup jadinya, grup 1 dan grup 2. Nah, pemindahan grup ini saya kasih 4/2, dimana ketika A plus ya, dia akan ke amin, otomatis dia dari grup 1 pindah ke 2 ya. Di sini saya kasih LS1, saya gambar L1 di sini, limit switch 1 di sebelah sini. Dia untuk memindahkan angin yang awal mulanya dia ada di grup 1 ya. Grup 1 adalah bagian B min ya. Saya pindahkan. Jadi ini grup 1 udaranya adalah dari 1 ke 2. Ya, 1 ke 2. Lah grup 2 itu adalah udara dari 1 ke 4. Oke. Jadi ketika LS1 ketekan, dia akan pindah grup dengan cara memindahkan aliran udara dari 1 ke dari awal mulanya dari 1 ke 2 nanti jadi 1 ke 4. Seperti itu. Jadi kalau saya praktekkan seperti ini. Aktif, piston keluar. Nah, LS1. Ini udaranya kan pindah 1 ke 4. Amin. Terus udaranya dari 1 ke 4 ini grup 2 ini saya untuk memerintahkan LS2. Karena LS2 ini merupakan rangkaian sequence yang dia amin ke B plus, dia sudah beda piston. Seperti itu. Ya. Setelah itu LS3 ya, LS3 ini dia balik lagi ke grup 1 untuk mereset lah istilahnya, untuk mereset kembali ke grup 1 ya. Jadi kalau kita balikkan LS1 ketekan pindah grup, dia masih fungsi untuk LS2 grup keduanya. Setelah itu LS3 dikembalikan ke defaultnya
supaya udaranya mengalir untuk mengembalikan piston ini ke kondisi semula. Oke, seperti itu contohnya ya untuk rangkaian sequence dan rangkaian cascade. Dan ini merupakan materi yang sangat-sangat penting supaya kalian tahu bagaimana cara membagi grupnya, ya, membagi grup untuk memudahkan perangkaiannya. Ya, jadi yang pertama adalah yang kalian lakukan adalah ketika berjumpa dengan rangkaian cascade, kalian harus membagi grup. Setelah itu selanjutnya adalah kalian harus membuat step diagramnya beserta sensornya. Terus setelah itu kalian harus membuat rangkaian pistonnya terlebih dahulu ini. Ya. Rangkaian pistonnya ini dulu sama letak-letak sensornya. Baru nanti kalian merangkai bagian bawahnya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya untuk perkuliahan pneumatik hidrolik minggu kedua. Selebihnya bisa kalian explore sendiri. Nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam rangkaian yang jumlah pistonnya atau silinder pneumatiknya lebih dari 2. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.